Tapi kalau cerita tentang kerja keras, saya mengalami itu. Kalau kita dari SD itu sudah kerja, kelas 4 SD saya sudah ikut orang tua untuk bekerja dengan koran. Nah itu menjadi prosesnya. Ini sama Bang Ojan sebagai Ketua ISMI. Selamat Bang. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amanahnya berkah. Amin. Kami yang diberikan pun berkah. Sama Profesor Rida hari ini juga. Karena tapi ada salah nama kata Profesor. Kira-kira Bang, apa yang ISMI Muda akan lakukan ke depannya nih? Siap, terima kasih sebelumnya Bang, udah diberi ini juga, udah berkenan hadir juga. Ya. Intinya ISMI Muda ini kan mau jadi rumah besar Bang bagi intelektual muslim, orang-orang Islam yang mengenyam pendidikan untuk mengeluarkan gagasannya. Nah yang kita pilih sementara ini 3 isu Bang. Yang pertama ya 3 isu. Yang pertama kebijakan publik yang baik, itu yang kita dorong dari tokoh-tokoh di pemerintahan, di dewan dan lain sebagainya. Yang kedua pendidikan Bang, pendidikan untuk pemberdayaan karena memang hari ini tingkat partisipasi pendidikan di Sumatera Utara masih rendah Bang. Masih rendah ya. Itu yang kita dorong. Yang terakhir isu ekonomi Bang, supaya perekonomian umat kuat. Sebagai tokoh muda inspiratif di bidang ekonomi harus mengayomi Bang adik-adikan. Insya Allah kita akan membantu ISMI Muda kan. UMKM yang kita buat selama ini itu juga yang akan kita kembangkan terus. Siap. Kita lanjut kan. Siap, sinergi kita nanti Bang. Sinergi. Jadi makasih Ketua. Siap. Terkadang anak-anak muda yang dicekoki kalimat-kalimat yang berat, kalimat-kalimat yang kasar, dihadapkan pada situasi yang tidak bersahabat dengannya. Sebagai contoh, pekerja itu harus keras, kerja itu harus kuat. Kalau tak bekerja, kamu tidak akan bisa makan. Jadi membuat seseorang anak muda ini menjadi pesimis. Berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan dengan situasi yang bersahabat. Kalau mau makan tinggal panggil, kalau mau minum sudah ada minuman, kalau mau beli apapun tak perlu bekerja keras. Tinggal sebut, tinggal pencet saja sudah datang apa yang diinginkan. Apakah kedua situasi ini mempengaruhi seseorang dalam keberhasilan hidup? Kami mohonkan kepada Abangda Rijausti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul kita di sini. Itulah dan kami protokol dan memang saya anak muda, kita anak muda siap dan sebagainya. Tapi kalau cerita tentang kerja keras, saya mengalami itu. Kalau kita dari SD itu sudah kerja. Kelas 4 SD saya sudah ikut orang tua untuk bekerja dengan koran. Nah itu menjadi prosesnya hingga sekarang saat ini bisa dulu sih. Itu pun kita belum bilang sukses. Sukses itu kan bisa dari diri kita sendiri, tapi biarlah orang yang melihat ya. Kalau namanya dibilang tadi disuruh ambil makanan tinggal makan, oh enggak. Kita disuruh keluar pun dari rumah dapat diusir pun tidak. Jadi pengalaman itulah ya membuat kita bangkit. Jadi sekarang kita dinilai orang, oh sekarang dia udah hebat, sekarang dia jadi orang kaya, dia bisa melakukan apa aja. Tapi orang tak tahu prosesnya gimana. Kita dari kelas 4 SD kalau dulu kita orang Pasar Merah, orang Kota Mansur, tahu lah itu namanya kuburan alat. Kita kecilnya itu pastikan kuburan alat, Pak. Nah, jadi memang kalau susahnya dan kecil dan susah, sekarang kita melakukan proses. Kalau saya banyak bersyukur ya, karena memang keluarga kita keluarga yang dulunya tidak mampu dengan orang tua bekerja keras, kita juga bekerja keras, bukan kerjanya ya keras-keras untuk mengangkat-ngangkat, tapi bekerja keras dengan yang gigih. Kalau sama almarhum orang tua ikut sama almarhum itu namanya Sabtu Minggu hanya hari libur, nggak ada kami libur, kerja semua. Saya pikir kadang nama bini pun berat dia gara-gara itu ya. Tapi apa yang dibuat itu menjadi sekarang yang kita hasilkan. Jadi kalau namanya harus berkeras, ya harus. Kalau saya secara pribadi, kenapa? Karena dengan kekuatan itu, pengalaman, jujur, saya pertama kali kuliah itu di UISU, nggak tamat sampai sekarang. Tapi ketika kuliah lagi di Pacabudi, alhamdulillah tahun 2021 sekolah saya udah sarjana hukum. Itulah apa yang kita cari. Kenapa begitu lama? Pengalaman itu yang harus kita cari. Jadi adik-adik itu berorganisasi. Ketika saya menjadi ketua KNPI sekarang ini, ketua KNPI Medan, orang tua tidak ada itu, rasanya sangat sedih. Kita berhasil, orang tua sudah tidak ada. Beruntunglah yang masih punya orang tua, sayangilah, dan ketika dimarahi jangan melawan. Jadi pengalaman hidup kerja keras, kalau bagi saya itu harus, kalau bisa pun bekerja keras lah dengan sekuat tenaga, dukungan keluarga, dan tak lupa pula berdoa. Karena dari situ semua, ketika saya ada perubahan itu jauh dari aktivis menjadi seorang pengusaha, jauh kali berbeda, jauh kali berbeda. Tapi itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Pengalaman itulah yang saya bisa sampaikan di sini, dan saya rasa saya belum sukses seperti beliau ini. Kalau saya masih seperti ini, masih bekerja keras, masih banyak lagi yang mau diraih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tumbuh di lingkungan keluarga yang rata-rata adalah pengusaha tape. Tapi jangan dipikirkan pengusaha tape di keluarga kami itu pengusaha tape yang tapenya udah dikemas bagus-bagus. Keluarga kami itu masih mengecek tape dengan cara dimasukin ke motor pakai keranjang-keranjang. Bisa kebayang ya Pak? Nah, tapi ketika Mbak tadi orang tuanya jualan tape, jangan malu Mbak. Sampai sekarang saya dicinta tape. Packagingnya dirubah Mbak. Sebenarnya mungkin daftarkan di pemerintah, kemudian bisa di online kan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pendapat lain?